mengenai imat, kalau memang itu sebuah kajian, apakah seperti itu sebuah kajian? Kajian yang tidak pernah dipertahankan di hadapan para pakar, tidak pernah diperdebatkan di hadapan para pakar, yang ada diperdebatkan di medsos oleh orang-orang yang sama sekali tidak punya basic pendidikan tentang sejarah, apalagi tentang nasab. Mereka hanya berbicara menurut logika-logika yang mereka punya, bukan menurut keilmuan di bidang nasab itu. Akhirnya kan kacau. Minta bukti sezaman. Nggak ada dalam ilmu nasab harus ada bukti sezaman. Dan walaupun mereka minta syarat yang macam-macam, walaupun itu nggak perlu ditanggapi. Karena mereka yang minta ini bukan ahli nasab, bukan apa-apa, sebenarnya nggak perlu ditanggapi. Tapi ada seorang Gus Rumel yang beliau tertantang untuk menelusuri ini. Bukan dalam rangka untuk menjawab Imaduddin, jangan dikira dulu Imaduddin. Bukan dalam rangka untuk menjawab Anda, Mat. Tetapi beliau memang, Gus Rumel ini benar-benar melakukan kajian untuk menempuh doktoral, bukan untuk menanggapi Anda, Mat. Jadi Anda jangan GR dulu, nggak usah GR, ya. Bukan dalam rangka menanggapi Anda. Dan toh Gus Rumel mendapatkan semua bukti-bukti sezamannya. Coba Anda terapkan syarat-syarat Anda itu, Mat, ke Bani Wali Songo. Kira-kira bagaimana? Ya, Pak Al-Hawi diberikan syarat oleh imam seperti itu, dan akhirnya kan terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, apa yang disampaikan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, apa yang disampaikan oleh Syekh An-Nabhani, apa yang disampaikan oleh para nasabah, para ahli nasab, ya, apa yang disampaikan oleh nakoba dunia, mulai dari Mesir, Irak, Suriah, Urdun, Oman, mana-mana seluruh dunia, Maroko, tentang nasabah Alawi itu sahih, akhirnya pun terbukti. Walaupun harus kamu cari dari sudut yang paling rumit, yang kira-kira ini pasti rungkat nih, ternyata nggak rungkat, malah tambah kuat. Coba tuh, nah, yang ngaku-ngaku sebagai Duriah Wali Songo itu, bisa nggak dia membuktikan seperti itu? Ya kan? Iya, jadi repot. Nah kan sekarang akhirnya kan dengan imat membuat rumusannya sendiri, ya. Sekarang banyak orang yang menuntut imat untuk melakukan hal yang sama terhadap orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Wali Songo. Pusing nggak? Pusing, Pak. Pusing, Pak. Anda membuat bid'ah. Ya. Sesuatu yang mengada-ada. Sunnahnya sudah jelas. Rasulullah mensunnahkan as-syuhra wal istifadah. Para ulama nasab juga membuat turuknya, cara-cara menentukan nasab itu, mengisbat nasab. Pakai cara ini, atau pakai cara ini, atau pakai cara ini, atau pakai cara ini, atau pakai cara ini. Udah ada. Ya, jadi rumit kan? Rumit. Siapa suruh cari rumit sendiri? Ya kan? Nah, beberapa hari yang lalu saya terlibat debat sengit dengan salah seorang pengagum Sugeng. Debat itu di channelnya Gus Zaini, ya. Ya, namanya Lutfi. Kalau nama akun Facebooknya Lutfi Andora. Indora, apa Andora, ya sekitar itulah. Itu nama Facebooknya. Itu bukan yang pertama saya debat dengan dia. Sebelumnya, ketika saya belum tahu siapa dia, saya waktu itu lagi ngobrol di live-nya Gus Zaini, tiba-tiba muncul Lutfi ini. Dia tanya, mana tuh Aventador? Wah, ini yang saya tunggu-tunggu nih, pengen debat sama Aventador. Anda ini ngomong gedabrus. Wah, saya dimaki habis. Saya tanya jurnal ilmiahnya mana? Bahwa Sayyidina Ali itu FGC 10500. Dia nggak bisa nyebutkan. Tetapi setelah live itu,
Dia bilang ke orang-orang bahwa saya ternyata ditanya oleh dia nggak bisa jawab. Diputer. Nah kok subhanallah kemarin ketemulah di satu forum di tempat Guza ini. Nah, saya ingin buktikan bahwa saya tidak ngedabrus. Yang ngedabrus itu dia. Saya pengen dia tahu. Ya kan? Saya katakan bahwa realitanya memang family tree DNA tidak pernah memverifikasi nasab dari orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai Duriyah yang ikut dalam proyek Quraisy atau proyek Bani Hashim. Tidak pernah diverifikasi. Tidak ada ahli nasab yang verifikasi, tidak ada nakoba yang verifikasi. Mereka ini self-proclaimed. Anda pun bisa. Anda uji sampel DNA di family tree DNA, kemudian ketika Anda isi, tulis saja Anda, nama Anda Fulan misalnya, Anda dari keturunan Ahlul Bait, dari keturunan Sayyidina Ali, dari jalur misalnya dari jalur Imam Hasan. Tulis saja paternal ancestor-nya siapa, ya, siapa yang Anda kenal dari jalur Imam Hasan. Kalau misalnya dari jalur Imam Husain, tulis saja paternal ancestor name-nya Imam Musa Al-Qadim. Masuk, bisa. Semua orang bisa. Jadi data yang ada di family tree DNA itu mengenai haplogroup dari orang-orang yang mengaku sebagai Duriyah Rasulullah itu kredibilitasnya nggak ada, kurang bisa dipercaya. Ya karena self-proclaimed tadi tidak pernah diverifikasi. Ada isu yang mengatakan bahwa keputusan J1 FGC 10500 itu diambil dari sampel orang yang dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Siapa? Katanya keluarga Jordan. Sementara keluarga Jordan sendiri tidak pernah menyatakan mereka ikut terlibat dalam proyek ini. Ya. Ada juga yang mengatakan ini hasil dari dataset. Dari sekitar 1.500 orang itu yang uji sampel di sana, sekitar 400 orang, kalau kata si Lutfi, yang saya ketahui sekitar 200-an, tapi kalau kata si Lutfi 450 orang lah, 450 orang katanya mereka itu J1. Jadi ini seperti voting, mana yang terbanyak. Masa seperti itu? Anda mau menentukan haplogroup dari orang yang hidup 1400 tahun yang lalu dengan dasar voting ini. Udah nasabnya nggak pernah diverifikasi, kemudian Anda melihat dari banyak-banyakan ini. Itu aja sudah nggak ilmiah. Itu aja udah nggak ilmiah. Sementara sampel DNA dari Imam Ali itu nggak pernah ada. Sampel DNA dari Imam Hasan, Imam Husain itu nggak pernah ada. Yang ada ini kan mereka berupaya untuk mengetahui nasab dari orang yang hidup 1400 tahun yang lampau dengan cara mengambil sampel dari orang yang mereka anggap sebagai keturunan ini. Keturunan orang yang hidup 1400 tahun yang lampau. Kemudian mereka hitung SNP-nya, laju mutasinya mereka hitung, ya kira-kira ini nyampe 1400 tahun, ya inilah berarti haplogroup dari orang yang hidup 1400 tahun yang lalu yaitu Sayyidina Ali itu adalah JFGC 10500, seperti itu logikanya. Jadi ini semua hanya prediksi. Sementara ini yang kalau benar memang ini diambil dari sampel dari keluarga kerajaan Jordan, berarti orang-orang yang uji sampel ini bukan mencocokkan dirinya ada ketersambungan kekerabatan dengan Imam Ali, tetapi mencocokkan dirinya apakah punya hubungan kekerabatan dengan keluarga Jordan. Sehingga kalau mereka punya hubungan kekerabatan dengan kerajaan Jordan, maka dianggap mereka adalah keturunan Sayyidina Ali. Sementara kerajaan Jordan sendiri tidak pernah dikritisi mengenai nasabnya. Kenapa? Karena mereka penguasa. Tidak ada yang berani mengkritisi nasab penguasa. Gitu kan?
Ya, gitu. Simpelnya begitu, Pak. Ini nggak susah. Ini nggak perlu Anda untuk mengetahui ini Anda harus belajar dulu ilmu DNA, Anda harus sekolah ke Korea, kemana-mana. Nggak perlu. Ini cuma Anda mengetahui loh. Logika metode yang mereka pakai ini udah nggak benar. Kecuali kalau Anda mengambil sampel DNA orang, lalu Anda melihat pakai mesin atau pakai apa alat, kemudian Anda merumuskan ini haplogrupnya ini. Nah, itu namanya Anda koplak. Kalau Anda nggak punya latar belakang pendidikan dalam bidang ilmu DNA, lalu Anda mengambil sampel, tiba-tiba Anda ambil air liurnya orang, lalu Anda selidiki, kemudian Anda mengklaim, wah haplogrupnya ini ya, itu namanya Anda koplak, gila, goblok. Anda nggak punya hak, Anda bukan seorang pakar DNA kok, bukan ahli DNA kok bisa uji sampel DNA dan menentukan haplogrup ini, apalagi sampai STR-nya segala macam, SNP-nya. Ya kan?